Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Suci Amalia di pelajaran IPS. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik anggota negara ASEAN lainnya. Setelah kemarin kita belajar tentang pengertian negara ASEAN, berdirinya negara ASEAN itu kapan, lalu kondisi geografis negara ASEAN itu bagaimana, dan sekarang kita akan belajar tentang karakteristik negara anggota ASEAN lainnya. Kemarin kan kita udah belajar tuh karakteristik negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Hari ini kita lanjutkan ke 8 negara lainnya. Simak slide berikut ini ya. Di slide pertama ada negara Filipina yang beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km². Bahasa utamanya itu adalah Filipino dan Inggris. Nah, mata uangnya itu adalah peso. Nah, batas negara Filipina itu sebelah utara dan timur adalah Samudra Pasifik, sebelah selatannya Laut Sulawesi dan Laut Sulu, dan sebelah baratnya itu Laut Cina Selatan. Iklim Filipina itu adalah tropis basah dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Perekonomian di Filipina itu dihasilkan dari sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi dan perikanan. Negara ASEAN selanjutnya itu ada Kamboja yang beribu kota di Phnom Penh dengan luas wilayah 181.035 km² dan batas negaranya itu di bagian utara ada Thailand dan Laos, bagian timur ada Vietnam, bagian selatan ada Laut Cina dan barat ada Thailand. Di sebelahnya itu ada gambar, kalau kalian lihat setiap negara itu ada gambarnya, yaitu ada gambar bendera dan lambang negara itu sendiri. Negara Kamboja itu beriklim tropis dan sungai terpenting di negara Kamboja itu adalah Sungai Mekong, danau terbesarnya itu adalah Tonle Sap, dan gunung tertingginya itu adalah Pon Aural yang berada pada pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter. Penduduk di negara Kamboja itu merupakan penduduk sedikit di Asia Tenggara, yaitu 15,4 juta jiwa pada tahun 2015. Selanjutnya ada negara Laos yang beribu kota di Vientiane dengan luas wilayah 236,800 km² dan jumlah penduduknya adalah 6.695,166 jiwa pada tahun 2015 dan bahasa resminya itu adalah Lao dan mata uangnya adalah Kip Laos. Batas negara Laos yaitu bagian barat berbatasan dengan Thailand dan Burma, bagian utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, bagian selatan berbatasan dengan Kamboja, dan bagian timur berbatasan dengan Vietnam. Daerah Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius di selatan dan gunung tertinggi di Laos itu adalah Gunung Pho Bia dengan tinggi 2.820 meter. Penduduk di Laos pada tahun 2015 adalah 6,9 juta jiwa, 50% memeluk agama Konghucu, 34% menganut kepercayaan suku, dan 2% memeluk agama Kristen. Selanjutnya ada negara Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, luas wilayahnya itu ada 329,847 km², dan bahasanya itu Melayu, mata uangnya itu adalah ringgit. Batas negara Malaysia di sebelah selatan itu ada Pulau Kalimantan dan Riau. Di utara itu ada Thailand dan Laut Cina Selatan. Di bagian timur itu ada Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Dan di bagian barat itu ada Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Pegunungan tertinggi di Malaysia ada Gunung Tahan dengan tinggi 2.189 meter. Dan pegunungan terpanjang di Malaysia ada Gunung Titiwangsa dengan luas 483 km. Penduduk Malaysia pada tahun 2015 berjumlah sekitar 30,8 juta jiwa, di mana terdiri dari orang Melayu 50%, Tiongkok 37%, dan India 11%. Agama di Malaysia mayoritas adalah Islam 50%, Buddha 12%, dan Tiongkok 7%. Selanjutnya ada negara Myanmar yang beribu kota di Naypyidaw
dengan luas wilayah 676,578 km kuadrat dan bahasa resminya itu Myanmar, mata uangnya adalah Kyat Myanmar. Batas negara Myanmar itu di bagian utara ada Tiongkok, di bagian selatan ada Laut Andaman, di bagian barat ada Teluk Benggala, dan bagian timur ada Laos. Nah, di Myanmar, pertanian itu merupakan aktivitas ekonomi yang penting. Kira-kira 65% penduduk Myanmar itu sebagai petani, dan sumber daya alam Myanmar itu berasal dari pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Myanmar memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Terdapat 3 macam musim, yaitu musim hujan, kemarau yang sejuk, dan kemarau yang panas. Penduduk Myanmar pada tahun 2015 berjumlah 52,1 juta jiwa. Pendidikan di Myanmar masih rendah, dan mayoritas penduduk menganut agama Buddha, 85%, sisanya memeluk agama Kristen, Islam, dan Hindu. Negara selanjutnya ada Singapura yang beribu kota di Singapura dengan luas wilayah 697 km kuadrat. Bahasa utama Singapura adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Penduduk Singapura berjumlah 5,5 juta jiwa pada tahun 2015. Penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok 78%, orang Melayu 14%, dan orang India 7%. Mata pencaharian penduduk Singapura itu kebanyakan di sektor industri. Selanjutnya ada negara Thailand yang beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513,120 km kuadrat. Bahasa resmi Thailand itu adalah Thai dan mata uangnya adalah Baht. Di bagian utara, negara Thailand dibatasi oleh negara Myanmar dan Laos, di bagian barat dibatasi oleh negara Myanmar, di bagian timur dibatasi oleh negara Kamboja dan Laos, dan di bagian selatan dibatasi oleh negara Malaysia. Thailand memiliki iklim subtropik yang menjadi 3 musim, yaitu musim panas pada bulan Maret sampai Mei, musim penghujan pada bulan Juni sampai Oktober, dan musim dingin pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Penduduk Thailand berjumlah 65,1 juta jiwa pada tahun 2015. 75% berasal dari suku bangsa Thai, 14% berasal dari suku Melayu, dan Mongolia berkulit kuning 11%. Kebanyakan penduduk Thailand memeluk agama Buddha. Negara ASEAN terakhir adalah negara Vietnam yang beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331,210 km kuadrat. Bahasa resmi Vietnam adalah Vietnam dan mata uang Vietnam adalah Dong. Penduduk Vietnam berjumlah 91,7 juta jiwa pada tahun 2015. Nah, ini ya, hari ini tidak ada tugas, tetapi minggu depan kita ulangan harian 1 tentang mengenal negara-negara ASEAN. Kalian bisa pelajari materi di LKS halaman 4 sampai 29. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.